Nah, Mas Heri juga bisa berikan pandangan upaya apa ini? Jadi dari kuasa hukum keluarga Vina pada saat itu berupaya menghadirkan keterangan dari Linda. Kemudian saat ini juga nanti sebenarnya kita akan konfirmasi apakah memang pihak kepolisian yang memanggil Gaga atau Liga Akbar ini atau sebenarnya disodorkan oleh kuasa hukum Peggy. Karena sepertinya kuasa hukum Peggy yang begitu ingin polisi mendengarkan keterangan dari pihak Gaga ini. Tapi Mas Heri bagaimana melihatnya? Karena memang sepertinya hanya mengandalkan keterangan dari para saksi-saksi. Pastinya ada dua hal mengapa orang itu mendorong katakanlah saksi ke dalam satu persoalan hukum, khususnya hukum pidana ya. Satu bisa saja memberatkan atau yang kedua meringankan. Tentunya kalau dalam konteks ini adalah Peggy Setiawan, kemungkinan besar meringankan ya Bang ya. Nah, dalam konteks itu ya, jadi kita akan melihat tujuannya dulu Mbak Putri. Cuman kemudian yang akan kita nilai adalah substansi keterangan berikutnya dari Liga Akbar ya, karena sebelumnya kan sudah pernah memberikan keterangan di persidangan. Betul. Nah, apakah itu akan mengkonfirmasi bahwa apa yang sudah dia sampaikan di persidangan itu sama persis atau tidak? Nah, yang ketiga menurut saya tahapan yang paling penting dari semuanya itu adalah menguji atau menakar kembali keterangan dari Liga Akbar ini. Begini Mbak Putri, kita buat ini semakin bisa untuk dipahami oleh secara bersama ya. Ketika seorang diajukan sebagai saksi, mungkin dia melihat, tapi sejauh mana dia detail melihat, itu yang akan digali. Dalam konteks ini, kalau seorang Liga Akbar itu bersama dengan korban pada saat hari kejadian, dan kemudian dia berlari, itu kan pasti ditanya juga, mengapa Anda pergi, pakai apa, kondisi waktu itu gelap atau tidak. Ini kan juga membuktikan bahwa dia melihat dengan tingkat visibilitas yang baik atau tidak. Betul. Jarak antara 10 meter dengan 100 meter itu bisa berbeda Mbak Putri. Nah, bahwa memang terjadi pengejaran ya. Tapi apakah kemudian orang itu yang membunuh dan melakukan tindakan perkosaan, itu masih tanda tanya besar. Betul. Karena yang bersangkutan tidak di tempat kejadian perkara. Nah, jadi menurut saya ini hanya pendulum saja untuk kemudian bisa mencoba mengkaitkan antara satu kegiatan atau peristiwa dengan tindak pidana di ujungnya. Tapi tentunya dia belum bisa dikatakan eyewitness. Kalau hanya sebatas itu ya Mbak Putri ya. Karena dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bahwa terjadi tindak pidana di depannya dia. Jadi sebenarnya Mas Heri, Mas Reza, jauh Liga Akbar ini dari kemudian bisa kita sebut sebagai saksi kunci. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita berikan kesempatan juga kepada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi yang sempat juga menjadi Kabar Reskrim untuk bisa memberikan pandangannya, termasuk juga bagaimana kinerja kepolisian hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Ito, melihat ada lagi satu saksi yang dulu pada saat 2016 pernah dimintai keterangannya, dihadirkan ke persidangan, kali ini kembali didatangkan dan bahkan disebut oleh kuasa hukum dari Peggy sebagai saksi kunci. Pak Ito menilainya seperti apa? Gini ya, pertama kita tentu sepakat dulu bahwa saat ini adalah sedang ada proses penyidikan ya terhadap tersangka Peggy Setiawan. Penyidikan itu kan definisinya membuat terang suatu perkara. Jadi penyidik akan berusaha mengumpulkan ya fakta-fakta baik keterangan saksi ataupun alat bukti lain untuk bisa meyakinkan apakah tersangka Peggy Setiawan ini layak untuk dilanjutkan penyidikan atau tidak. Di dalam proses penyidikan kita mengenal ada namanya SP3, surat perintah di penghentian penyidikan ya, SP3. Kalau memang penyidik merasa bahwa bukti-bukti tidak kuat. Tapi kalau memang kuat, maka diteruskan sampai kita menunggu P21 dari kejaksaan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bang Reza, tentunya kalau kita melihat kasus yang sudah terjadi, kita juga sulit hanya menilai dari kepolisian saja. Karena apakah penuntut umum mau menerima bukti-bukti yang lemah, apalagi yakin hakim merasa yakin bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang betul-betul di luar batas kemanusiaan sehingga memutuskan hukuman yang maksimal. Nah, tentu kita harus melihat secara komprehensif ya. Dan saya meyakini karena saya memang bukan penyidik, berarti apa yang sudah disampaikan penyidik itu adalah sudah menurut jaksa memenuhi unsur-unsur pidana bagaimana yang disangkakan termasuk hakim. Jadi saya kira kita tidak bisa melihat proses penyidikan yang dulu. Kalau yang sekarang ini kan penyidik sudah diawasi oleh Kompolnas, oleh Komnas HAM, oleh Irwasum, kemudian oleh Propam, ya, dan oleh lembaga lain. Jadi mereka tentunya juga harus berhati-hati. Siapapun juga yang akan diajukan sebagai saksi yang meringankan,
atau yang memberatkan harus diterima. Apapun juga barang bukti yang diterima, misalnya CCTV yang sekarang sedang diproses, barangkali menjadi satu petunjuk. Tapi kalau misalnya penyidik menyatakan bahwa atau berkeyakinan itu adalah tidak cukup, maka penyidik tentu harus segera mengeluarkan SP3, membebaskan saudara Peggy Setiawan. Tapi kalau penyidik merasa yakin, maka tentunya penyidik akan terus berkoordinasi dengan kejaksaan. Apakah kasus ini, apakah saudara Peggy Setiawan ini layak untuk diteruskan sebagai tersangka atau tidak. Demikian prosesnya, Mbak Putri. Baik, bicara mengenai nama-nama yang sekarang kemudian diajukan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan untuk meringankan. Kita sudah tahu ada 4 rekan kerja, kemudian juga 1 adik. Nah, Robi yang juga merupakan adik Peggy ini, Pak Ito, diperiksa juga pada hari ini, dan juga salah 1 rekan kerja juga diperiksa oleh pihak kepolisian hari ini, dan mereka ini yang akan mengatakan bahwa pada saat kejadian itu berlangsung, Peggy ini tidak ada di Cirebon, melainkan ada di Kota Bandung. Nah, satu lagi kemudian yang diharapkan bisa menguak kasus adalah yang sempat saya sampaikan tadi, masalah Liga Akbar, yang datang juga diperiksa dan juga dimintai keterangannya. Pak Ito, seperti apa kemudian melihat kesaksian mereka mungkin bisa menjadi sebuah celah yang bisa menguntungkan bagi Peggy Setiawan? Pengalaman saya ya, Mbak Putri, saya kalau menerima sesuatu yang istilahnya keterangan bersifat saat ini, tentunya saya akan kejar terus kedalaman daripada keterangan tersebut. Jadi penyidik tidak mungkin hanya akan mendengarkan apa yang disampaikan. Tentu dia akan mengejar pada saat itu saksinya siapa. Nah, itu memang tugas kita kan, membuat terang satu perkara itu penyidikan. Sampai kita yakin bahwa apa yang disampaikan itu betul-betul merupakan suatu keterangan yang tidak dibuat-buat. Nah, kalau memang keterangan yang ternyata keterangan itu tidak sesuai dengan fakta, ada konsekuensi hukum juga, ya, memberikan keterangan palsu atau merintangi penyidikan. Nah, itu tentunya juga ada konsekuensi. Tapi di sini kan penyidik juga harus hati-hati. Jadi dia akan mendalami keterangan itu, bukan hanya menerima keterangan saja. Tentu nanti akan diurut. Kita kan punya unit-unit di daerah yang akan ngecek. Dan nanti akan disesuaikan apakah keterangan itu betul, ataukah mungkin nanti dikaitkan lagi dengan di daerah-daerah di sana, ditanya orang-orang di sana. Itu pengalaman saya. Jadi tentunya ini harus betul-betul fakta itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian, Mbak Putri. Baik, Pak Ito, kita lanjutkan nanti. Dan pemirsa, jika memang keterangannya akan disampaikan oleh Liga Akbar atau Gaga pada pemeriksaan hari ini sama dengan keterangan yang ia sampaikan pada 8 tahun lalu saat kemudian juga dihadirkan persidangan, apakah memang akan bisa menjadi suatu hal yang meringankan Peggy, atau ia akan berbicara mengenai suatu hal yang berbeda pada hari ini? Nanti kita akan dengarkan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Rekan kami Kurnia Amal akan mengabarkan, tapi setelah jeda kami segera kembali.